Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau syukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan. Jika engkau kufur, maka azabku sangatlah pedih. Hadirin hadirat rahimakumullah, nikmat Allah itu sangat banyak. Kita tidak mampu untuk menghitungnya, baik itu dari ahli fisika, ahli kimia, mereka pun juga tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku manik Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan bisa. Kedua kalinya sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur, yakni dinul Islam. Marilah kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadiroh rahimakumullah, baiklah pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan sepatah dua patah kata dengan tema kewajiban mendirikan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam, yang dimana kita lakukan 5 kali dalam sehari, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan sepatah dua patah kata dengan tema kewajiban mendirikan sholat. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Sholat adalah suatu kewajiban bagi semua umat Islam. Sholat adalah ibadah terpenting bagi umat Islam. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban sholat. Yang pertama yaitu mendirikan sholat agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia di dunia ini tidak mungkin diciptakan untuk bercanda, bermain dan lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua semata-mata untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Poin yang kedua yaitu mendirikan sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, "Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga yaitu mendirikan sholat mendapatkan pahala. Karena ibadah sholat itu adalah ibadah wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ketika kita melakukannya mendapatkan pahala, ketika meninggalkannya mendapat dosa. Jadi kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, melaksanakan sholat atau mendirikan sholat sebagai bukti taat dan mendapat rahmat atau kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wa ati'ur rasul, dan taatilah perintah Rasul, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Yang kelima yaitu orang yang tidak mendirikan sholat akan masuk neraka. Jadi kita sebagai umat Islam wajib untuk melakukan yang namanya sholat dimanapun kita berada. Entah kita di sawah, di pantai, dan di lain-lain. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang keenam yaitu celakalah bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang sholat, artinya yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya.
Yang ketujuh yaitu perintah sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, warka'u dan rukulah ma'ar raki'in bersama orang-orang yang ruku, artinya kita sholat dalam keadaan berjamaah. Yang kedelapan yaitu sholat dalam keadaan bagaimanapun, entah dalam keadaan sakit, yang namanya sholat itu tetap wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sholatlah berdiri. Ketika kita tidak mampu berdiri maka duduklah. Ketika kita tidak mampu dengan duduk maka berbaring. Ketika berbaring juga tidak mampu maka sholat cukup dilakukan dengan isyarat. Yang kesembilan yaitu sholat merupakan tiang agama. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang A. Barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama Islam, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama Islam. Nauzubillahi min zalik. Yang ke-10 yaitu sholat adalah amal yang paling pertama dihisab kelak di hari kiamat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Syukron ala ikhtimaminkum wa afwan ala jami'il khotoya. Wallahu a'lamu bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.